Piala Dunia baru berlangsung sepekan, dua rekor pencetak gol terbanyak juga telah terpecahkan. Mbappe lewati rekor Pele dan Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia. Dan bersama kita telah hadir Mardika Utama, koresponden CNN Indonesia, sekaligus pecinta bola. Halo Bung Dika, apa kabar nih? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Senyumnya lebar karena beberapa tim yang diunggulkan menang hari ini. Menang hari ini ya. Hari ini benar-benar bertabur gol dan juga bertabur rekor ya. Betul sekali. Nah yang baru selesai ini adalah Messi yang juga hat-trick sekaligus juga rekor apa aja nih dipecahkan? Betul. Tadi Messi mencetak hat-trick ketika mengalahkan Aljazair 3-0 ya di Kansas. Dan hat-trick ini juga membawa Messi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa sementara ini, menyamai rekornya Miroslav Klose 16 gol. Dan di caps ke-200-nya, artinya sudah 176 gol dicetak oleh Messi sampai hari ini. Dan apa yang dicetak Messi hari ini, Benny, adalah buah dari permainan atau pengalaman selama 20 tahun ia berlaga di Piala Dunia setelah debutnya di tanggal 16 Juni 2006 saat Piala Dunia di Jerman mengalahkan Serbia dan Montenegro waktu itu. Baik, berarti makin umur juga makin jadi dan makin produktif ya? Betul sekali, 38 tahun dan mencetak hat-trick dan 2 dari 3 gol yang dipersembahkan Messi tadi dilakukan dari luar kotak penalti. Ini juga menjadi salah satu catatan yang sangat impresif untuk seseorang pemain berusia yang tidak lagi muda, 38 tahun. Dan Messi juga menjadi satu-satunya pemain saat ini pencetak hat-trick pemain tertua di Piala Dunia, melampaui rekor yang sebelumnya dicetak oleh Cristiano Ronaldo di usia 33 tahun. Dan Messi juga menjadi satu-satunya pemain, La Pulga atau si kutu atom ini menjadi pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Mungkin rekornya masih bisa dilampaui oleh Ronaldo karena Ronaldo baru akan main nanti malam melawan Kongo. Betul. Dan juga mungkin kalau Messi ini kan laga pertama juga masih ada juga ya kesempatan. Betul. Juga. Kesempatannya masih banyak, artinya rekor 16 gol yang cukup lama dipegang oleh Miroslav Klose ini masih bisa terpecahkan, bahkan masih bisa dilampaui lagi. Tapi jangan lupa Benny, karena di bawahnya Messi ada bayang-bayang dari Kylian Mbappe yang dini hari tadi juga di MetLife Stadium membawa Les Blues menang 3-1 atas Senegal dan 2 gol diantaranya dicetak oleh Kylian Mbappe sehingga Mbappe saat ini sudah mengemas 14 gol ya. Baik. Artinya masih punya banyak kesempatan buat melampaui Messi nih. Betul, karena kalau dari segi umur juga masih muda betul ya. Betul. Masih ada banyak Piala Dunia juga yang masih. Betul sekali. Saat ini Mbappe usianya adalah 27 tahun, artinya dia jika dalam kondisinya masih prime, masih sehat, masih sanggup, masih ada kesempatan 1 atau 2 kali Piala Dunia lagi. Apalagi kalau kita melihat Ronaldo misalnya di umur 41 tahun masih bisa berlaga di Piala Dunia walaupun mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Baik, ini kalau kita lihat tadi sudah bertabur gol, bertabur dengan rekor. Nah, besok ini juga ada big match. Betul. Ada Inggris dengan Kroasia. Nah, kalau menurut analisa dari Bung Dika gimana nih? Ini pertandingan yang sangat menarik di fase grup karena menjadi semacam pertandingan ulangan dari semifinal Piala Dunia di tahun 2018. Baik. Saat itu Inggris bertemu dengan Kroasia, Inggris masih dilatih oleh Gareth Southgate tapi kalah 2-1 ya. Kalah 2-1 dari Kroasia yang juga saat itu masih diperkuat oleh Luka Modric, Mandzukic dan kawan-kawan. Dan maka pertandingan malam hari nanti mungkin akan ada aroma revanche nih, apalagi kalau kita gitu ya. Betul, apalagi kalau kita melihat saat ini Inggris dengan rata-rata usia skuadnya di usia sekitar 27 tahun, sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kroasia yang rata-rata usianya 28,4 tahun. Betul. Maka memiliki kesempatan yang cukup terbuka. Apalagi kalau kita melihat bagaimana perjalanan Inggris menuju ke Piala Dunia, 22 gol dicetak oleh pasukan Thomas Tuchel dan clean sheet, tidak kemasukan 1 gol pun. Dan Kroasia juga memiliki catatan yang sama dan jangan lupa Kroasia yang saat ini dilatih oleh Zlatko Dalic juga punya catatan yang mentereng selama keikutsertanya di Piala Dunia. 98 saat debut di Piala Dunia langsung jadi juara 3. Betul. Di 2018 bahkan jadi finalis ketika dikalahkan Prancis di Piala Dunia Rusia. Di edisi sebelumnya 2022 Kroasia juga jadi juara 3. Artinya Kroasia ini sepertinya sudah tidak bisa lagi disebut sebagai kuda hitam, tetapi adalah pesaing utama. Dan pertandingan malam hari nanti juga akan menjadi pertandingan atau pertarungan di lini tengah yang akan sangat sengit. Betul. Di Kroasia ada Luka Modric yang sudah berusia 40 tahun, mungkin ini akan jadi last dance-nya juga, tetapi masih jadi jantung dari permainan Kroasia.
akan bertemu dengan pemain-pemain yang saat ini tengah dalam usia emas. Ada Jude Bellingham misalnya, kemudian ada Declan Rice, Bukayo Saka. Dan ini akan sangat menarik pertandingannya karena ini pertandingan dua raksasa Eropa yang selalu lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Baik, baik. Ini kalau kita lihat di atas kertas seperti tadi kan sudah ada kira-kira bakalan ramai gol seperti hari ini atau kira-kira akan rapat dan juga gimana nih peluangnya di kompetisi selanjutnya. Oke, kalau kita bicara peluang, kalau saya pribadi, saya lebih menjagokan Inggris ya. Baik. Inggris di bawah Thomas Tuchel saat ini seperti saya katakan tadi di perjalanannya menuju ke Piala Dunia selama kualifikasi sangat impresif dan secara skuad juga menjadi skuad yang didominasi oleh pemain-pemain gabungan antara pemain senior dan juga pemain-pemain yang saat ini berada di usia emasnya. Harry Kane, top skor Inggris saat ini juga tentu masih berambisi untuk menjadi tulang punggung, menjadi ujung tombak dari The Three Lions ya. Betul. Untuk mencetak kemenangan perdana 3 poin pertama di fase grup. Sementara Kroasia juga walaupun dengan pemain-pemain yang cukup veteran, tapi tentunya mereka tidak mau kalah karena tadi saya katakan sudah memiliki reputasi yang sangat mentereng. Tapi kalau boleh, saya prediksi sepertinya Inggris yang akan mendapatkan kemenangan hari ini. 1-0 kayaknya. 1-0 ya kayaknya ya. Baik, baik, baik. Nah kalau kita lihat nih Piala Dunia sudah berjalan 1 minggu nih, sudah sepekan. Dan ada banyak laga-laga kejutan nih seperti Korsel, Belanda, Jepang, juga lalu ada Arab Saudi begitu. Nah, gimana nih menurut pandangan dari Bung Dika? Betul sekali, baru 1 pekan Benny. Baru 1 pekan. Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara ini banyak sekali kejutannya di dalam dan di luar pertandingan. Tapi kalau di lapangan hijau sendiri kita melihat hasil-hasil yang cukup mengejutkan ya, cukup bikin kita mengernyitkan dahi begitu. Kita agak terheran-heran bagaimana tim yang sangat difavoritkan juara yaitu Spanyol ditahan imbang. Ditahan betul. Oleh Tanjung Verde, sebuah negara kecil di Afrika yang mungkin baru kita kenal. Betul sekali. Dan sangat tidak diperhitungkan. Betul. Dan kemudian yang paling menarik adalah mayoritas negara-negara di zona AFC atau di Asia dan Australia belum terkalahkan. Praktis sejauh ini mungkin hanya Irak yang sudah menelan kekalahan kalau hasil pertandingan antara Austria dan Yordania sudah selesai. Di terakhir cek Yordania masih tertinggal 2-1 ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, artinya negara-negara di Asia ini cukup memiliki catatan yang positif. Korea Selatan mencetak kemenangan pertama 2-1 melawan Ceko. Kemudian Jepang, siapa yang sangka Jepang bisa menahan Belanda 2-2. Kemudian kemarin juga Arab Saudi lewat gol Abdullah Al-Amri bisa membawa Arab Saudi mendapatkan 1 poin pertama atau atas Uruguay sebelum akhirnya disamakan oleh Araujo. Dan kemudian beberapa tim Asia lain juga mendapatkan hasil yang positif. Qatar juga imbang melawan Swiss, kemudian Iran juga imbang melawan Selandia Baru kemarin 2-2. Artinya kalau kita melihat saat ini sepertinya dominasi sepak bola dunia yang selama 1 abad terakhir ada di Amerika Latin dan juga di Eropa sepertinya mulai terganggu nih. Baik. Dengan kehadiran negara-negara Asia yang sudah mulai nyaman bermain di panggung dunia. Dan jangan lupa nanti malam juga ada laga antara Uzbekistan, sang debutan melawan Kolombia. Kita harapkan juga ya sebagai warga Asia nih, kita juga tentu berharap ya Uzbekistan bisa menjadi kuda hitam dan menghadirkan kejutan seperti misalnya Maroko saat menghadirkan kejutan di ajang Piala Dunia 2022 saat mereka menjadi semifinalis, Benny. Baik. Lalu Bung Dika nih kalau kita lihat tadi kan menyebut ada banyak nih pemain-pemain Asia, tim-tim Asia ini sudah mulai mendunia juga. Nah, kalau dari semuanya kita lihat nih, siapa nih kira-kira yang bisa sampai semifinal seperti Korsel waktu di 2002 ya? Yes. Kira-kira. Siapa nih kira-kira? Wah, dengan format 48 tim, artinya kesempatan pertandingannya menjadi lebih banyak. Dan kalau kita lihat selama 1 pekan pertama banyak sekali kejutan yang terjadi. Betul. Banyak negara-negara yang favorit juara justru terganjal oleh negara-negara kecil yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Agak menjadi sulit nih peta persaingannya nih. Tapi sepertinya kalau masuk ke fase semifinal, saya tetap menjagokan tim-tim yang memang menjadi langganan juara ya. Seperti misalnya Argentina, lalu kemudian ada Brazil, Inggris, Kroasia juga, dan Spanyol. Tapi jangan lupa nih, negara-negara kuda hitam ini juga harus diwaspadai. Siapa juga yang akan menyangka 5 kali gelar juara yang didapatkan oleh Brazil bisa diganggu oleh Maroko. Kemarin Maroko itu bermain sangat baik ya, menahan imbang Brazil 1-1. Dan ada 1 pemain yang sangat mencuri perhatian, pemain yang bahkan usianya belum genap 18 tahun.
Ayoub ya, dari pemain yang berlaga di Liga Perancis di Lille, ini sangat menjadi highlight di media-media internasional karena dia menampilkan permainan yang sangat sentral, berada di posisi nomor 6 di tengah, ia melakukan banyak sekali umpan-umpan sukses, kemudian sentuhannya juga paling banyak kemarin, dan diprediksi akan menjadi pemanas di bursa transfer musim ini. Baik. Berarti kemungkinan Maroko akan jadi kuda hitam, tapi jangan lupa Jepang juga. Jepang juga ini menjadi tim yang sangat ambisius karena kemarin kalau kita lihat sebelum ke Piala Dunia ini dia juga melakukan uji coba dengan Inggris, menang di Inggris di Wembley, melawan Brazil juga menang. Ini menjadi salah satu kekuatan di Asia yang sangat bisa diandalkan ya untuk bisa melaju sejauh mungkin, karena sejauh ini Jepang adalah tim yang tidak pernah lewat di fase 16 besar. Jadi seharusnya di Piala Dunia kali ini dengan apa yang mereka tunjukkan di lapangan, dengan bagaimana mereka menuju ke Piala Dunia dengan sangat impresif, seharusnya mereka bisa melaju lebih baik. Amin. Kita tunggu nanti kejutannya besok-besok seperti apa nanti. Terima kasih banyak Bu Ndika sudah bersama kami hari ini. Selamat dan juga sukses.